Halo, apa kabar? Coba bayangin deh, sampah sayuran dan kulit buah yang setiap hari kita buang itu ternyata bisa jadi harta karun loh. Nah, hari ini kita bakal bongkar caranya mengubah sampah itu jadi pupuk cair super yang bikin tanaman di rumah jadi jauh lebih subur dan sehat. Oke, coba kita bandingin sebentar. Di satu sisi, kita punya pupuk kimia. Ya, memang praktis, tapi harganya mahal. Dan yang lebih parah, dalam jangka panjang, bisa merusak tanah kita. Nah, di sisi lain, kita punya pupuk organik cair alias POC dari dapur. Modalnya 0 rupiah, sama sekali gratis. Dan yang paling penting, pupuk ini justru menyehatkan dan memperbaiki ekosistem di dalam tanah. Kelihatan banget kan bedanya? Oke, biar jelas, ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari mana sih harta karun di dapur itu? Terus kita cek bahan-bahan utamanya apa aja, lanjut ke proses fermentasinya yang ternyata gampang banget. Nanti kita juga belajar cara tahu pupuknya berhasil atau gagal, gimana aturan pakainya, dan terakhir kita lihat manfaat jangka panjangnya yang luar biasa. Kita masuk bagian pertama, harta karun di dapur. Sebenarnya konsepnya simple banget. Semua sisa potongan sayur, kulit buah yang biasanya langsung masuk tempat sampah, itu tuh penuh nutrisi. Jadi ini bukan sampah ya, ini adalah bahan baku super berharga buat kebun kita. Terus, apa aja sih bahan yang kita perluin? Nah, di bagian kedua ini kita bakal lihat resep utama buat bikin pupuk super ini. Siap-siap kaget ya, karena semua bahannya ini kemungkinan besar udah ada di sekitar Anda. Nah, ini dia resepnya. Simple banget kan? Pertama, limbah sayur dan kulit buah. Ini sumber utama nitrogen dan kalium. Kedua, air cucian beras atau leri. Jangan dibuang ya, itu kaya banget sama vitamin B1 yang bagus buat anti-stres tanaman. Terus, kalau kebetulan ada air kelapa tua, wah, ini bonus. Dia itu hormon pertumbuhan alami. Dan terakhir, buat membangunkan bakteri baiknya, kita cuma butuh aktivator alami, misalnya air gula merah atau air tebu. Dan ini angka favorit saya. 0. Betul, Anda nggak salah lihat. Anda nggak perlu keluar uang sepeser pun buat bikin pupuk ini. Sekali lagi, semua bahannya adalah sisa dari dapur yang biasanya cuma kita buang. Ini baru namanya modal 0 rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian prakteknya. Bagian 3, proses fermentasi. Tenang, jangan bayangin yang ribet ya. Ini gampang banget. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Prosesnya cuma ada 5 langkah simple. Pertama, cacah. Potong-potong kecil semua sampah organiknya biar bakterinya gampang kerja. Kedua, campur. Masukin semua cacahan tadi ke wadah, kira-kira setengahnya aja. Ketiga, tambah cairan. Tuang air cucian beras sampai hampir penuh. Keempat, aktivasi. Kasih makanan buat bakterinya yaitu air gula merah. Dan terakhir, fermentasi. Tinggal tutup rapat, simpan di tempat yang adem selama 10-14 hari. Nah, ini tolong perhatikan baik-baik ya. Ini penting banget dan nggak boleh kelewat. Proses fermentasi itu kan menghasilkan gas. Jadi, wajib hukumnya buat buka tutup wadahnya setiap pagi. Sebentar aja kok, beberapa detik, cuma buat buang gasnya. Ini penting, supaya wadahnya nggak kembung terus meledak. Oke, setelah kita sabar menunggu 2 minggu, gimana caranya kita tahu pupuk ini berhasil? Yuk kita cek di bagian 4, tanda-tanda keberhasilan. Ada 2 indikator utamanya. Tanda pertama yang paling gampang itu dari baunya. Coba deh andalkan hidung Anda. Kalau pupuknya berhasil, aromanya itu bakal wangi segar khas fermentasi. Mirip-mirip kayak bau tape. Nah, kalau baunya busuk menyengat, wah itu tandanya gagal. Jadi, kuncinya di aroma segarnya. Kalau dari penampilannya, cairannya akan berubah jadi kecoklatan. Terus, satu lagi nih, kalau Anda lihat ada lapisan jamur putih di atasnya, jangan panik, jangan dibuang. Itu justru tanda yang super bagus. Artinya, mikroba-mikroba baiknya lagi aktif-aktifnya bekerja. Selamat, pupuk super Anda sudah jadi. Eits, tapi tunggu dulu, jangan langsung disiram ke tanaman ya. Ada aturan pakainya. Kita lanjut ke bagian 5. Ini soal aturan pakai dan dosis yang tepat. Saya ulang sekali lagi ya, karena ini krusial. Jangan pernah gunakan cairan ini langsung ke tanaman. Hasil fermentasi ini sifatnya konsentrat, pekat banget dan asam. Kalau langsung dipakai, bisa-bisa malah membakar dan merusak akar tanaman. Jadi kuncinya apa? Pengenceran. Rasio emasnya gampang banget diingat, 1:10. Artinya, untuk setiap 1 bagian pupuk cair kita, campurkan dengan 10 bagian air bersih. Baru deh siap dipakai. Kalau sudah diencerkan, ada 2 cara pakainya yang paling efektif. Pertama, bisa dikucurkan langsung ke tanah atau media tanam. Seminggu sekali cukup buat menyehatkan akarnya. Atau cara kedua, disemprot.
semprotnya ke bagian bawah daun ya. Dan paling bagus itu di pagi hari waktu mulut daun atau stomatanya lagi terbuka lebar, biar nutrisinya langsung terserap maksimal. Dan akhirnya, kita sampai di bagian yang paling memuaskan. Bagian 6, manfaat jangka panjang. Karena yang kita lakukan ini bukan cuma kasih makan tanaman buat hari ini aja, tapi kita lagi membangun fondasi kebun yang sehat buat masa depan. Jadi, dengan pakai POC ini rutin, Anda itu sebenarnya lagi investasi. Anda memperbaiki kehidupan mikroba di dalam tanah, bikin tanahnya jadi hidup lagi. Efeknya, tanaman jadi lebih sehat, lebih kuat melawan penyakit, daunnya bakal lebih hijau, buahnya juga jadi lebih manis, dan yang paling jelas, Anda hemat biaya pupuk 100%. Jadi, semua ilmunya sudah ada di tangan Anda. Langkah-langkah praktisnya sudah jelas. Bahan-bahannya pun lagi nunggu di dapur. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Sudah siap berhenti membuang harta karun dan mulai mengubah sampah dapur Anda jadi emas cair untuk kebun kesayangan?